Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fahmurni dengan NIM 1916 010109. Dengan prodi Ekonomi Syariah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kebank Sentralan yang bertemakan ekonomi digital. Apa sih itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis, dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Ekonomi digital didasarkan pada 3 pilar. Yang pertama itu ada infrastruktur, seperti hardware, software, telekomunikasi, jaringan, dan lain-lain. Yang kedua itu bisnis, adalah proses yang organisasinya dilakukan melalui jaringan komputer dimediasi. Dan yang ketiga ada e-commerce atau transfer barang online. Makin banyak masyarakat yang melakukan usahanya dengan ekonomi digital, maka akan mengakibatkan pertumbuhan bagi ekonomi nasional. Contoh perkembangan ekonomi digital ada di dalam transportasi. Karena adanya perkembangan ekonomi digital, maka sekarang kita sudah tidak perlu lagi menunggu ojek di pangkalan. Cukup dengan memesan ojek online pada smartphone, maka ojek yang kita pesan bisa datang langsung menjemput. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya perkembangan ekonomi digital pada salah satu aplikasi Gojek. Bahkan, Gojek juga mengembangkan layanan pesan antar makanan serta belanja harian. Sehingga keberadaan aplikasi ini membantu para pelaku UMKM untuk lebih mudah dalam menyalurkan produknya. Bersumber dari laman Greenhouse, transaksi yang dihasilkan oleh aplikasi Gojek terus berkembang senilai 2 miliar rupiah setiap tahunnya. Pendapatan ini berasal dari 142 juta pengguna aplikasi Gojek yang berada di Indonesia. Contoh perkembangan ekonomi digital pada bidang kesehatan yang kedua itu penggunaan layanan kesehatan pun saat ini sudah tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Dengan kehadiran aplikasi layanan kesehatan seperti aplikasi Halodoc, konsultasi dengan dokter dan membayar resep obat ini bisa dilakukan dengan online. Kehadiran aplikasi ini pun secara otomatis menjadi solusi atas permasalahan pasien rumah sakit, seperti padatnya antrian dan juga jarak ke rumah sakit yang jauh. Dari sisi bisnis, banyak pihak rumah sakit dan juga apotek yang terbantu peningkatan pendapatannya karena menjalin kerjasama dengan aplikasi Halodoc. Dilansir dari website bisnis, sebanyak 70% pendapatan apotek kecil saat ini berasal dari aplikasi Halodoc. Yang ketiga, perkembangan dari ekonomi digital pada bidang perbankan. Proses bisnis yang saat ini sudah serba digital dan otomatis membuat industri keuangan terus berlomba dalam membangun fintech atau financial technology seperti e-wallet yang dibuat oleh perusahaan startup OVO dan Dana. Dengan adanya e-wallet, kegiatan jual beli kini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena masyarakat mampu melakukan kegiatan transaksi non-tunai dengan menggunakan aplikasi. Selain itu, para pembisnis UMKM juga turut terbantu karena e-wallet mampu mencatat transaksi yang rapi dan juga sistematis, sehingga mereka bisa lebih mudah dalam membuat laporan keuangan. Yang keempat yaitu perkembangan ekonomi digital pada bidang bisnis. Selain mampu mempermudah pencatatan keuangan, ekonomi digital juga mampu menekan biaya bisnis UMKM. Kenapa? Karena saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi membangun toko fisik yang mahal untuk berbisnis.
Mereka cukup membuat lapak secara gratis di berbagai marketplace yang saat ini sudah banyak tersedia. Selain itu, marketplace juga banyak membantu bisnis kecil dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa adanya hambatan jarak dan waktu. Karena marketplace saat ini sudah banyak yang melakukan kerjasama dengan jasa logistik antar kota dan provinsi. Kesimpulannya yaitu ekonomi digital membuat kegiatan ekonomi masyarakat berubah dari yang mulanya serba manual menjadi serba digital, sehingga berbagai kegiatan sehari-hari pun kini jadi lebih cepat dan praktis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.